Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 853. Surga. Mendengar nama itu, sekelompok orang tua di kuil mendorong janggut mereka. Aku tidak tahu bagaimana kamu menyukainya. Ye Chen memandang berkeliling ke banyak orang tua di kuil. Pengadilan surga, nama ini luar biasa. Leluhur Tianzong tersenyum sedikit. Itu halus dan mendominasi, dan memiliki implikasi yang luas, jadi biarlah begitu. Kaisar Pedang tersenyum, melihat ekspresinya, belum lagi nama panggilan Ye Chen. Tidak sebagus kapak saya, Gu Santong cemberut, tapi surga juga baik. Karena tidak ada pendahulu Anda yang memiliki pendapat, itu sangat ditentukan. Ye Chen berkata, dan ia mengeluarkan peta Kyushu Suantian. Karena ada spanduk baru, kekuatan ini juga dibagi secara sistematis. Semua orang bangkit dan berdiri di bawah peta Kyushu Suantian, mengetahui bahwa Ye Chen memiliki pikiran di dalam hatinya, jadi dia tidak berbicara. Sebelum hari ini, 3 kasing Nancu berdiri di atas satu sama lain, dan masing-masing kasing memiliki 9 aula. Lalu, mulai hari ini, gunung spiritual akan dibangun di pusat 3 bidang pengaruh, yang disebut markas surga. Ye Chen berkata, tidak lupa menunjuk ke daerah yang paling makmur dari pemandu Chu. Pada saat itu, ketiganya masih 3 yang asli, tetapi 27 ruang dari 3 digabung menjadi 9 ruang. Masing-masing dari 9 ruang dibagi menjadi 8 pintu, sehingga total 81 pintu. 81 gerbang Sanzong Nine Palace. Zong Jiang menyenggol janggutnya dengan ringan dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Chen. Ya, Ye Chen mengangguk dengan lembut. Mengambil pengadilan surgawi sebagai pusat, ketiga kasing mengelilingi istana surgawi, 9 aula dibagi menjadi 3 aula, dan 1 aula dikelilingi oleh 81 gerbang. Mereka terhubung, dan dalam hal perang, mereka dapat saling membantu. Dibandingkan dengan 9 istana sebelumnya, divisi ini lebih detail. Lalu bagaimana selanjutnya? Pendeta Tao yang tak berdaya memegang manik roh ketika dia berkata, tanpa lupa menarik nafas lega, bagaimana dengan tuan dari 81 pintu, tuan dan tuan dari 3 aula dan 9 aula? Gereja Presbyterian didirikan oleh pengadilan surgawi. Peristiwa besar membutuhkan keputusan gereja Presbyterian. 1 kasus mengajarkan 9 wakil guru, 1 aula, 1 kepala rumah, 9 wakil kepala rumah, dan 1 kepala pintu dan 9 wakil kepala rumah. Lansia mungkin memiliki keberatan. Ye Chen berkata, menatap kerumunan lagi. Tidak ada pendapat. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Heng Yue Song. Ye Chen tersenyum pada kerumunan, dia bersedia menjadi guru pengajaran Heng Yue. Dia dapat mendiskusikan masalah ini dan tidak merusak kedamaian semua orang. Orang-orang tua tidak lagi mengolok-olok, Gu Santong memotong telinganya, tapi karena itu adalah pengajaran telapak tangan Heng Yue, yang Ding Tian tidak bisa lebih cocok, bergengsi dan akrab. Aku baik-baik saja. Suge tua itu mengangkat bahu dengan santai. Orang lain pada dasarnya sama. Mereka semua adalah orang tua. Pada usia mereka, mereka benar-benar tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Selain itu, tidak ada wajah tua untuk bersaing dengan generasi muda mereka untuk kepemimpinan. Selain itu, mereka semua adalah orang tua. Tidak perlu dikatakan, mereka semua adalah anggota gereja Presbyterian surga. Tidak perlu bagi Heng Yue untuk mengajar. Paman Si, semua orang berharap untuk kembali. Ye Chen melirik penonton, melihat bahwa tidak ada keberatan, dia mengambil telapak tangan Heng Yue dan menginstruksikan pedang dan menyerahkannya kepada Yang Ding Tian. Para senior layak mendapatkan saya, dan saya secara alami tidak akan berhenti. Yang Ding Tian tersenyum ringan. Hari ini, hanya Ye Chen dan dia yang paling cocok untuk pengajaran Heng Yue. Lokasi yang tepat baginya untuk melakukannya. King Yunzong terus dipimpin oleh Zhou Ao, semua orang tidak memiliki pendapat. Ye Chen tersenyum lagi pada semua orang. Tidak ada pendapat, kerumunan itu mengangkat bahu lagi. Jangan mempermalukan misinya. Zhou Ao tersenyum, tetapi tetap membungkuk hormat padanya. Selain Ye Chen dan Jining Suang, yang bukan tetua, telapak King Yun mengajarkan, tersanjung. Zheng Yang Sekte mengajar. Ye Chen berkata, melihat sekeliling kerumunan, matanya menatap Komandan Zheng Zhen sebentar, dan akhirnya jatuh pada Jining Suang. Tidak ada yang lebih cocok daripada kamu. Jika kamu membiarkanku melakukannya, aku akan melakukannya. Nada suara Jining Suang datar dan polos, tanpa fluktuasi emosional yang tidak perlu. Aku tidak punya pendapat. Semua orang mengangkat bahu. Jika lintasan sejarah tidak berubah, Jining Suang akan menjadi guru berikutnya Zheng Yangzong, dan prestisinya akan terlihat oleh semua ketika dia menghancurkan Zheng Yangzong. Tidak ada yang lebih cocok daripada dia untuk mengajar. Itu dia, itu dia. Ye Chen menarik matanya dari Jining Suang. Adapun tuan utama, wakil tuan, tuan pintu, dan wakil tuan,
tiga tuan dapat memilih sendiri, dan keluarga besar juga dapat memilih sendiri. Para penatua akan membuat keputusan akhir tentang siapa mereka. Jika memungkinkan, saya tidak akan memiliki masalah dengan persaingan yang sehat. Tidak ada pendapat, kerumunan itu mengangguk dan tersenyum. Bicaralah beberapa kasus khusus. Ye Chen melanjutkan, melihat Dan Chen, Zhongli, dan Hong Chen Sue secara terpisah. Kepemimpinan, judul Ren Huang tetap tidak berubah. Jaringan informasi Tianting dipimpin oleh para pendahulu Song Xiao. Tiga senior dapat memilih untuk berlatih dari Tianting sendiri, dan para tetua tidak memiliki hak untuk ikut campur. Hubungan ini baik, Zhongli menyeringai. Gereja Presbyterian tidak memiliki hak untuk ikut campur. Kekuatan ini tidak biasa, Gu Santong menghela nafas. Namun, meskipun Ye Chen memberi hak istimewa tertinggi kepada Dan Cheng, Ren Huang dan Xuan Huang, tidak ada yang ditolak. Dan Cheng, yang merupakan tempat suci alkemis, mengumpulkan lebih dari 60% alkemis di Dacu. Di masa depan, itu akan menjadi dukungan paling kuat dari pengadilan surgawi, karena sebagian besar pengadilan surga akan berasal dari Dan Cheng. Ren Huang, jaringan intelijen terbesar Dacu, tidak satu pun dari mereka, orang-orang yang hadir tidak bodoh, pentingnya kecerdasan kadang-kadang sebanding dengan pasukan besar, mereka memiliki hak istimewa, dan tidak ada yang akan keberatan. Selain Xuan Huang, sangat rahasia untuk memimpin pembunuh bayang-bayang di surga, ini adalah yang pertama menembak kuda dan pencuri keraja, kadang-kadang peran mereka tidak kurang dari pasukan, dan mereka pantas mendapatkan kehormatan tertinggi ini. Kapan harus berbaris ke Bechu? Aku tidak tahu kapan leluhur keluarga Su melirik tentatif. Tidak hanya dia, mata orang-orang tua di kuil juga fokus pada Ye Chen tanpa kecuali. Chu Selatan bersatu, dan kemudian Chu Utara bersatu. Chu Utara bersatu adalah penyatuan besar seluruh Chu besar. Tunggu sebentar, Ye Chen mengerang. Meskipun kita menyatukan Nanchu dalam perang ini, kerugiannya masih tidak kecil. Ada juga konstruksi baru di pengadilan surga. Semua kementerian perlu diintegrasikan. Beichu jauh lebih besar daripada Nanchu. Ini lebih rumit dari yang kita duga, dan itu bukan arogansi umum. Kita perlu waktu untuk beristirahat dan menjalankan Nanchu dengan baik. Kita tidak akan terlambat sampai kita memasuki pengadilan utara. Kita perlu mengatur napas, semua orang tersenyum. Tindakan hukuman dan hukuman khusus akan diumumkan satu persatu sebelum aku meninggalkan Nanchu. Keheningan di tempat kejadian akhirnya dipecahkan oleh Ye Chen, dan Putra Suci, perawan dan 9 kisah nyata surga, aku juga akan memberi semua orang jawaban yang memuaskan. Setelah mendengar kata-kata ini, kerumunan masih tidak memiliki pendapat. Fokus mendengarkan mereka bukanlah putra dan perawan dan 9 kisah nyata, tetapi hukuman Ye Chen meninggalkan Nanchu. Ya, Nanchu disatukan, dan Ye Chen harus pergi ke Bechu, dan pergi untuk mencari tuannya. Karena masalah Nanchu, itu telah diseret terlalu lama. Dalam penyatuan Nanchu, ia memilih untuk tanggung jawab, bukan cinta. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini dapat bertahan sampai sekarang, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan dia dengan pola pikir ini mereka juga dapat mengalihkan perhatian dan mengoordinasikan situasi keseluruhan. Tanpa pandangannya ke depan, Nanchu akan berantakan pada saat ini. Pada saat ini, dia mengatakan akan pergi, saya khawatir tidak ada yang akan menghentikan mereka. Panglima mereka harus beristirahat. Tenang, Nanchu memiliki kita, itu pasti padat, Niu Sisan menepuk dadanya dengan keras. Aku secara alami percaya ini, tetapi karena alasan asuransi, aku memutuskan untuk menarik dinding. Ye Chen tersenyum. Tembok kota. Chapter 854. Ya, itu adalah tembok kota yang membentang melalui ujung timur dan barat Nanchu. Dari dinding ini, Chu Selatan dan Utara Dacu terbagi. Brengsek, Ye Chen baru saja berkata, 3 tautan kuno meledak menjadi kata bersumpah. Apakah Anda tahu seberapa jauh dari ujung paling timur Nanchu ke ujung paling barat Nanchu? Setidaknya 3 juta mil. Tarik tembok kota, bagaimana kalau bermain? Ye Chen, kamu harus tahu bahwa tembok kota tidak terlalu berarti bagi para biksu. Zhong Jiang mengerutkan kening. Semua orang memiliki ekspresi yang sama dengannya. Untuk pertama kalinya, ide-ide Ye Chen menyimpang dari kerumunan, masing-masing sedikit mengernyit, karena dinding yang melintasi sisi timur dan barat Nanchu bukan lelucon, dan itu adalah sumber daya manusia dan material yang besar. Tentu saja aku tahu biaya melakukan ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tapi itu benar-benar diperlukan. Mengapa Nanchu Sanzong hancur dalam waktu yang begitu singkat, dan mengapa Nanchu berada dalam waktu yang begitu singkat? Disatukan oleh kita hanyalah seluk-beluk pasukan Nanchu. Apakah hanya karena pasukan kita besar? Tidak, ini bukan yang paling penting. Cener, apa yang ingin kamu katakan? Heng Yue memandang Ye Chen dengan heran. Tentara Yan Huang pergi ke selatan, dan pasukan utama di Nanchu bahkan tidak menyadarinya. Ini adalah langkah paling penting dalam penyatuan Nanchu. Ye Chen berkata perlahan, karena dukungan tentara Yan Huang, karena kita dalam kegelapan, kita hanya mengambil satu langkah. Bubo melakukan perubahan haluan yang indah, tapi setelah mengatakan itu,
Ye Chen melirik kerumunan dan melanjutkan, tetapi jika tentara Yan Huang memiliki tembok kota dibagi antara Chu Utara dan Selatan sebelum pergi ke selatan, bagaimana situasinya? Pasukan biksu besar Yan Huang akan berada di pasukan Nanchu begitu mudah untuk bercampur dengan Nanchu di bawah kelopak matanya. Tidak, tanpa dukungan Yan Huang sebagai pendukung, hanya selusin dari kita yang ingin menyatukan Nanchu, kemungkinannya nol. Aku tidak setuju denganmu. Zhong Zeng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bahkan jika Yan Huang Dajun pergi ke selatan, ada tembok yang membelah Chu selatan dan utara. Kita masih bisa bercampur, hanya butuh sedikit waktu lagi. Kau tahu, itu melintang. Tembok kota di sisi timur dan barat Nanchu lebih dari 3 juta mil. Tidak sulit untuk mencampur dalam jarak yang begitu jauh. Tapi kita membuang waktu. Ye Chen melanjutkan, bayangkan jika waktu terbuang karena bercampur di Nanchu, maka kita tidak akan bisa menangkap guru utama dan menyelamatkan mereka hari itu. Tanpa guru-guru, kita akan tidak mudah untuk memenangkan Heng Yue, dan hal-hal tidak akan semulus itu. Hari ini Nanchu mungkin masih dalam keadaan kacau. Berpikir begitu, tidak ada yang salah. Orang yang tidak berduka menarik telinganya. Malam itu, bukan kebetulan kami bahwa kami bergegas lebih awal, kalau tidak akan ada penyimpangan waktu di tempat manapun dan tidak akan ada surga hari ini. Saya setuju dengan masalah menarik tembok kota, tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun tanpa alasan itu mengangguk dan setuju, beberapa orang di kuil mengerutkan kening, karena itu tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana kita menyatukan Nanchu langkah demi langkah, kalian para senior sangat jelas. Ye Chen memandang berkeliling ke semua orang, tapi kami tidak dapat menjamin bahwa pasukan lain juga akan menggunakan metode ini untuk mengganggu langit. Tidaklah buruk untuk bergaul dalam 1 atau 2 orang, tetapi untuk berbaur dalam pasukan biksu adalah bencana besar. Bagaimana kita melawan dunia, kita harus menjaga dunia. Kamu sangat yakin untuk menarik tembok kota, bukankah tentara biksu dari pasukan utama Beichu bergabung? Sangguan Xuanjiang memandang Ye Chen dengan mengerang. Pendahulu mengatakan titik kunci. Ye Chen tersenyum. Karena tembok kota ditarik, tidak akan ada tembok kota biasa. Itu adalah kumpulan formasi hukum menyerang, pesona penjaga gunung, dan banyak tembok kota terlarang. Retret bukan untuk manusia, tetapi untuk para beku. Aku sedang berbicara tentang poin-poin penting, tetapi kamu sepertinya tidak membicarakan ide itu. Sangguan Xuanjiang menghela nafas, bagaimana kamu bisa mencegah pasukan biarawan dari pasukan utama di Beichu untuk berbaur dengan tembok yang begitu panjang? Itu secara alami memiliki cara. Ye Chen menyeringai, karena ada tembok kota, secara alami akan ada gerbang kota. Orang-orang di Beichu ingin datang ke Nanchu, tetapi mereka tidak dapat memanjat tembok, mereka harus berjalan melalui gerbang kota, dan gerbang kota juga akan menjadi ada banyak larangan di gerbang kota biasa, dan tidak ada yang bisa masuk. Adapun mereka yang boleh memanjat tembok, mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak, mereka hanya membunuh mereka. Jika kamu ingin datang ke Nanchu, kamu tidak harus pergi melalui gerbang kota. Arai teleportasi titik tetap juga bisa teleportasi. Larangan di tembok kota kita bukan hiasan. Kami ingin masuk melalui teleportasi. Maaf, tidak. Apa maksudmu? Banyak orang tua menggaruk-garuk kepala mereka. Meskipun Ye Chen berkata dengan sangat jelas, masih ada beberapa individu yang tidak bisa berbalik. Itulah yang dikatakannya, tetapi tembok panjang seperti ini membutuhkan banyak orang untuk menjaganya. Leluhur Tianzong mengerang. Oleh karena itu, biku yang berdiri dan biku patroli harus ditempatkan di sekitar tembok kota. Ye Chen mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya sebelum melanjutkan. Semua orang tidak perlu khawatir tentang hal ini. Begitu ada perubahan pada tembok kota, itu akan cukup untuk 1/4 jam, pasukan surgawi saya akan membunuh mereka, dan menyiangi rumput dan menakut-nakuti ular. Apakah mereka berani datang ke Nanchu? Bahkan jika mereka berani datang, biarkan mereka masuk, dan kami akan melakukan lebih dari sekali ketika kami menutup pintu dan memukuli anjing itu. Setelah berbicara, Ye Chen melihat sekeliling kerumunan lagi. Senior, saya tidak tahu apakah ide saya tidak dapat diandalkan. Dapat diandalkan? Harus dapat diandalkan, kata orang tua itu dari Zuge segera, meskipun jumlah pekerjaannya sedikit besar, kami memiliki banyak orang. Bagaimana dengan senior lainnya? Ye Chen tersenyum pada Kaisar Dao dan Tianzong. Saya harus mengatakan, ini adalah ide yang berani. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, hanya lebih dari 3 juta mil, lalu tarik dinding. Tidak ada pendapat. Jawaban Dao Huang masih jelas. Dia mengangguk, dan yang lainnya tidak khawatir. Hal utama adalah bahwa ide Ye Chen menakutkan tetapi praktis. Itu saja, itu saja. Ye Chen menghela nafas lega, semua orang di surga yang tahu tanah, formasi, pesona, dan pengekangan akan bergegas ke perbatasan antara Chu Utara dan Selatan besok. Berbicara, Ye Chen terus menunjuk peta Kyushu Suantian. Ada juga banyak kota kuno dan gunung-gunung yang bergulung di persimpangan utara dan selatan, dan pembagian kerja dan kerjasama akan menghubungkan mereka bersama. Ini akan menghemat banyak waktu dan melakukan kekuatan magis yang besar jika diperlukan.
Pindahkan gunung dan laut. Juga, tarik pasukan biksu ke perbatasan Chu Utara Selatan, kalau-kalau pasukan Chu Utara datang untuk membuat masalah. Selama periode ini, Dan Cheng harus bekerja sama tanpa syarat untuk menyediakan eliksir dan pasokan. Orang-orang yang tersisa, sesegera mungkin, mengintegrasikan divisi surgawi, mendirikan markas surgawi, markas Sanzong, markas Jiudian, dan cabang 81, dan para pemberontak membunuh mereka di tempat. Ye Chen benar-benar populer, dan perintah diturunkan, sehingga orang-orang tua di tempat kejadian menghela napas tanpa henti. Rasanya otak Ye Chen bukan manusia, dan dia pikir itu terlalu komprehensif. Oh, kali ini, kamu harus bekerja keras lagi. Taois yang tanpa luka dan Gu Santong sudah pergi berdampingan. Mereka mahir dalam metode formasi, pesona yang mahir, dan menarik tembok kota. Tidak bisakah mereka bekerja keras? Kami tidak lagi menganggur, leluhur Zhong Jiang dan Tianzong tertawa dan melangkah keluar. Hah, melihat tribun orang banyak, Ye Chen juga menghembuskan napas dengan keras, melangkah keluar dari aula, dan menatap kuartet. Orang-orang di surga tidak menunda-nunda, Gu Santong dan Tao tanpa luka telah mulai berbisik dan memilih orang-orang. Mereka yang akrab dengan lingkaran front Prancis telah diambil dengan satu suara demi satu. Ada juga Yanshan dari Yan Huang asli dan Gunung Barbar Siling Basuh, keduanya adalah kekuatan gaib bumi. Mereka juga mulai mengatur para beku yang memahami para beku tanah untuk bersiap-siap bergegas ke persimpangan Chu Utara dan Selatan besok. Orang-orang di Dan Cheng tidak menganggur. Tampaknya mudah untuk menarik tembok kota, tetapi lebih dari 3 juta mil. Pasokan yang dibutuhkan bukan lelucon, dan Dan Chen serta Dan Yi juga bekerja untuk mengirim eliksir. Adapun Yang Dingtian, Zhou Ao, dan Jining Suang, mereka tinggal di aula. Mereka adalah 3 guru pengajar. Jika markas pengadilan belum sepenuhnya didirikan hari ini, integrasi kekuatan dari gerbang 81 dari 9 aula masih membutuhkan mereka untuk menyelesaikan. Untuk mengatakan bahwa yang paling sibuk adalah Hong Cheng Sui, yang adalah penguasa Ren Huang, yang akan mengendalikan jaringan informasi umum Tianting. Jaringan intelijen dari berbagai divisi Tianting perlu dia integrasikan dan saring. Ini bukan tugas yang mudah. Semua orang sibuk. Zhong Jiang meninggalkan Heng Yuezong diam-diam dengan pembunuh bayang-bayang surgawi, dan mereka akan bergegas ke perbatasan Chu Utara Selatan untuk berbaring di muka untuk memastikan bahwa tembok kota besok akan dimulai sesuai jadwal. Semuanya berjalan dengan metodis. Jika langit menghadap, siluet hitam bergegas ke pesta-pesta seperti kerumunan orang, masing-masing dengan tugas dan tugas mereka sendiri, yang paling penting adalah penuh energi. Laozi sekali-kali mencuri malas. Ye Chen menarik pandangannya, merentangkan pinggang malas, menginjak kekosongan, dan mendarat di puncak Yunfe Peak. Pada saat ini, puncak-puncak Jadegel Peak membuat pemuda ini berpakaian putih, benar-benar dewa kelimpahan, rambut hitam seperti air terjun, mata seperti bintang, dan seluruh tubuhnya masih tetap seperti naga. Perlu disebutkan bahwa aura orang ini sangat kuat dan terlihat agak tampan. Aku berkata, Lord Long, di mana kamu menemukan tubuh ini? Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan, pertama-tama melirik sulong kuno, dan kemudian menghela nafas, sangat tampan dan menjengkelkan untuk menumbuhkan ibunya. Dacu benar-benar memiliki reinkarnasi sendiri. Tai Su Gulong berbisik, terlepas dari evaluasi Ye Chen tentangnya. Mendengar itu, Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Tai Su Gulong tanpa menyipit. Kamu yakin, pria itu, ada suatu masa ketika Xuan Huang duduk sebagai jenderal pertama. Tai Su Gulong Yao menunjuk ke kejauhan, dan akhirnya memperbaiki dirinya pada sosok yang bergerak, dan melihat dengan hati-hati, tetapi Xiao Feng. Ini semua reinkarnasi untuk waktu yang lama, maukah kamu salah baca? Ye Chen tiba-tiba melirik Xiao Feng. Bakatnya tidak lemah di Xuan Huang dan pemakan jiwa pada zaman itu. Tai Su Gulong mengambil napas dalam-dalam. Alasan mengapa aku mengingatnya bukan karena bakat dan kemampuan bertarungnya, tetapi kematiannya benar-benar terlalu ketika dia tragis. Ketika Xuan Huang memerintah kaisar, dia memblokir pemakan jiwa dan Raja Iblis, dan akhirnya dipakukan ke langit oleh hantu Raja Yan Luo, dan tidak ada Xuan Huang tanpa dia. Apakah ketiga raja terkenal di dunia ini sanggup bertarung? Gumam Ye Chen, tidak sanggup menenangkan hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng sekali seumur hidup akan begitu cemerlang. Dan Pangeran Musian. Ketika Ye Chen terkejut, Tai Su Gulong berbicara lagi. Dia juga reinkarnasi. Ye Chen tiba-tiba menatap Tai Su Gulong. Adik Dong Huang, Bibi Zhou Tianyi. Chapter 855. Dong, saudara perempuan Dong Huang. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat indah. Kupikir Xiao Feng cukup menakutkan. Aku tidak menduga muridku begitu menakutkan seumur hidup. Dong Huang, keberadaan macam apa itu, tapi tanah yang luas ini dulunya adalah raja. Bahkan jika saudara perempuannya bukan kaisar, dia jelas merupakan kekuatan besar, dan dia setara dengan kekuatan iblis. Memikirkan hal ini, Ye Chen tanpa sadar memandang hutan bambu kecil tempat dia tinggal, seolah-olah dia bisa melihat gadis kecil yang berperilaku baik melalui lapisan gunung. Tidak heran ada bakat alami,
Tidak heran ada garis keturunan melawan langit, apakah itu diwarisi dari kehidupan sebelumnya? Ye Chen bergumam. Ini tidak terduga, kata Taiksu Gulongyu. Tidak mengejutkan. Saya juga terkejut bahwa tanah ini berubah menjadi reinkarnasinya sendiri, yang jauh melebihi harapan saya. Bahkan jika ada begitu banyak orang dalam reinkarnasi, Anda tidak dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa Dacu adalah reinkarnasi yang mandiri. Ye Chen melirik Taiksu Gulong, dugaan ini masih terlalu sewenang-wenang. Itu tidak sedikit. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam. 3 hari ini ketika kamu tidur, aku membuat putaran umum di Nanchu. Jumlah reinkarnasi para beku sangat besar. Selama periode ini, aku masih pergi dunia fana melihatnya, dan ada lebih dari sekadar beku. Anda tidak akan berpikir bahwa adik lelaki iblis, saudara ipar Raja Hantu, dan keponakan Raja Darah akan ditransformasikan menjadi manusia. Ada hal seperti itu, Ye Chen mengerutkan kening. Jadi tanah ini benar-benar menarik. Kata-kata Taiksu Gulong penuh makna. Kamu tahu kenapa Dacu membentuk reinkarnasinya. Kamu tahu pedang apa yang kamu lihat di Wanhai. Taiksu Gulong tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, tetapi menanyakan pertanyaan itu pada Ye Chen. Laut ajaib. Ye Chen tertegun, salah satu dari 5 tempat terlarang di Dacu. Itu adalah lautan awan yang aneh yang kamu dan Jining Suang tuju terakhir kali. Itu adalah salah satu dari 5 tempat terlarang di Dacu. Apa yang harus saya katakan? Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah pergi ke laut sihir secara salah. Jika Taiksu Gulong tidak menjelaskannya, dia tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah laut ajaib. Tidak heran dia tidak bisa melihat melalui mata peri. Apa pedang itu di lautan fantasi? Setelah terkejut, Ye Chen memandang Taiksu Gulong. Di Jian Xuanyuan, Taiksu Gulong berkata perlahan, itu kaisar-kaisar Xuanyuan yang ekstrim. Brengsek, Rao terkejut dengan tekad Ye Chen. Ini adalah berkah bahwa kamu masih hidup. Taiksu Gulong melirik Ye Chen, prajurit pangeran dengan isyarat kaisar dapat membiarkan jiwamu terbang, berkat darah Ekaristi dan darah kaisar Xuanyuan. Kalau tidak, dengan kekuatan pedang Xuanyuan, kamu bisa mati ribuan kali dalam sekejap. Tidak heran Zhou Tianyi mengatakan bahwa aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Tidak heran bahkan keenam mata abadi akan digigit kembali. Tidak heran bahkan kau dan status Tao dan avatarku juga terlibat. Ibu mertua ini ternyata adalah seorang kaisar. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk gemetaran, dan beberapa takut. Reinkarnasi Dacu tidak dapat dikaitkan dengan tentara Kaisar Jidao. Ketika Ye Chen terkejut, Taiksu Gulong berbicara lagi. Apakah ada hubungannya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Itu harus berhubungan. Taiksu Gulong berkata dengan pasti, setiap prajurit Kaisar memiliki Tao Kaisar, dan Tao Kaisar telah melampaui dunia, dan kekuatannya telah melampaui ruang lingkup yang dapat kita pahami, dan, Dacu ini tidak hanya memiliki pedang Kaisar Xuanyuan, tetapi juga prajurit Kaisar ekstrim lainnya. Ini benar-benar palsu. Ye Chen menghirup udara. Aku tidak tahu apa-apa lagi, tetapi benar-benar ada tentara di tanah terlarang yang sepi. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam. Alasan kekuatan spiritualmu dan Souyuan tertelan adalah karena tentara bersembunyi di dalamnya, atau kau bisa mengatakannya, kekuatan spiritual dan umur panjang Anda tidak tertelan, tetapi diselesaikan menjadi energi yang paling mendasar. Setelah mendengarkan Taiksu Gulong, hati kecil Ye Chen telah berdetak terus-menerus. Ada juga seorang prajurit kekaisaran di daerah terlarang gurun, ia bahkan keluar dari tempat kematian, apakah ini karunia Tuhan? Mustahil untuk mengatakan bahwa ia telah mengalaminya, bahkan memikirkannya, akan takut, jika bukan karena taktik Tianchen Bintang 9, ia sekarang akan menjadi sinar pasir kuning di daerah terlarang gurun. Tunggu, Ye Chen tampaknya memikirkan sesuatu. Dia memandang Taiksu Gulong tanpa menyipitkan mata. Laut ilusi memiliki pedang Xuanyuan, padang pasir memiliki tentara kekaisaran, bukankah ada Deis yang sombong, lembah neter dan gua? Tentara, jika tebakan saya benar, 80% akan menjadi. Itu tidak benar. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Gua itu telah runtuh. Aku sudah di sana sebelumnya, dan aku belum melihat tentara kekaisaran. Apakah kamu yakin bahwa gua itu telah runtuh? Taiksu Gulong melirik lagi, dan mata naga yang besar itu berkelap-kelip dengan cahaya yang dalam. Terkadang, apa yang aku lihat dan alami secara langsung tidak benar. Dalam 3 hari terakhir, apakah kamu pernah ke Beichu? Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan kata-katanya penuh makna. Sudah ada di sana. Taiksu Gulong tidak menyangkal, aku melirik keajaiban pasir kuning gurun, melihat luasnya Ozawa yang sederhana, dan keheningan yang mematikan dari 100.000 gunung. Tentu saja, aku juga melihat apa yang disebut gua yang sudah runtuh, kecuali lembah neter, saya telah melihat semua yang harus saya lihat. Semua yang saya katakan, saya hanya melihatnya dari kejauhan. Saya belum berada di sana. Jangan bingung tentang hal ini. Aku percaya apa yang kamu katakan. Ye Chen menarik nafas, tapi ini ada hubungannya dengan reinkarnasi Dacu Zicheng. Tentara kekaisaran yang ekstrim mengandung kekuatan yang tidak bisa kita pahami.
Kerjasama antara mereka dan pasukan yang saling terkait bahkan lebih bertentangan dengan hukum dunia. Sama seperti reinkarnasi, keseimbangan antara tentara kekaisaran dan kekuatan misterius yang mereka bawa, menciptakan reinkarnasi Dacu sendiri. Misteri ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya lihat. Ini luar biasa, ini luar biasa. Hati Ye Chen menghujam lautan badai lagi, beberapa luar biasa. Perlu dicatat bahwa bukan kebetulan bahwa kaisar-kaisar Qixan Dacu menciptakan reinkarnasinya, dan beberapa dari mereka harus memegang kendali, kata Taixu Gulong lagi. Wen Yan berkata, Ye Chen mengerutkan kening, kamu bilang Tian Xuanmen. Bahkan jika itu bukan untuk mereka, mereka tidak akan pernah bisa menghubungi mereka. Taixu Gulongyu berkata, berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Dacu ini, mungkin mereka hanya tahu. Apakah kamu pergi ke Tian Xuanmen kali ini? Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan rasa ingin tahu. Tidak kali ini, tapi aku sudah berada di sana ketika aku menjadi tuan rumah Xuan Chen. Taixu Gulong menggaruk kepalanya, sedikit tidak yakin, aku agak kabur tentang ingatan itu, aku hanya ingat bahwa Xuan Chen tidak kembali dari Tian Xuanmen untuk waktu yang lama dia meninggal, 1 atau 2 tahun. Nanming Yusu pernah berkata bahwa Xuan Huang juga ada di sana dan diterbangkan dengan jari. Aku tahu, kamu memberitahuku. Taixu Gulong Su lelah dan menemukan sebongkah batu dan duduk. Aku akan ke Tian Xuanmen. Apakah kamu mau pergi denganku? Aku akan menemukan tuanku di Beichu dalam waktu dekat, tapi lupakan saja. Ye Chen terbatuk. Bahkan Xuan Huang terbang dengan 1 jari. Aku takut aku akan dikeluarkan dari galaksi dengan 1 jari. Yah, Taixu Gulong menepis, apakah kamu tidak ingin tahu rahasia Dacu? Selain itu, kamu pergi ke Beichu juga. Kalau begitu pergi dan lihat. Itu saja, aku akan mencarimu besok, kata Taixu Gulong, menepuk pantatnya dan berdiri. Tentu saja, setelah berjalan beberapa langkah, yang lain serius datang dan menunjuk sepotong kecil daging segar tidak jauh di bawah gunung. Kamu sakit. Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah untuk sulong kuno, kamu juga sengaja berlari kembali untuk menceritakan kejadian ini padaku. Ketika aku tidak mengatakannya. Chapter 856. Kehidupan sebelumnya benar-benar babi. Begitu Gu Sulong pergi, Ye Chen menatap Xiong Er dengan 2 mata besar. Bersin. Di kaki gunung, Xiong Er, yang memutar-mutar tubuhnya yang gemuk, berjalan di tanah hampir tanpa bersin. Siapa yang memarahiku? Menggigil hidungnya ganas. Dermaga kecil yang gemuk, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu dengan tidak tepat. Di satu sisi, Xie Yun dengan sadar meletakkan tangannya di bahu Xiong Er, dan wajahnya adalah ekspresi serius. Jika kamu memiliki kentut, biarkan Xiong Er melirik Xie Yun ke atas dan ke bawah. Kemarin aku punya mimpi yang sangat aneh. Aku bermimpi kubisku membuatmu melengkung. Pergi untuk milikmu, keluar. Menarik. Di puncak gunung, Ye Chen menarik pandangannya, dan ingin tertawa tanpa mengetahui apakah harus tertawa atau tidak, haruskah dia tertawa dengan bebas? Atau haruskah itu senyum malang? Pada akhirnya, saya tidak tertawa. Setelah 3 atau 5 lompatan, ia datang ke pavilion Yuling. Dari kejauhan, dia melihat bayangan mungil yang glamor. Saat ini, dia berada di daerah terbuka, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya melihat 2 steles kiri dan kanan, dan sebuah plakat tergantung di atas tengah 2 steles. Hehehehe. Ketika Ye Chen tiba, Sangguan Yuer bertepuk tangan untuk mengagumi karya agungnya. 801 malam, jangan membuat penawaran balasan, apa kau menikmatinya? Ye Chen melirik kata-kata yang diukir pada 2 plakat dan sebuah plakat, dan matanya langsung menatap ke titik. Setelah beberapa saat, yang satu ini memandang Sangguan Yuer dengan dagunya naik turun, dan bertanya ragu, 800. Suatu malam, kita bisa menegosiasikan harganya, Sangguan Yuer tersenyum. Tidak, saudara kaya, kata Ye Chen, dan ini mulai membayar. Namun, dia belum mengeluarkan uangnya. Sangguan Yuer telah memasukkan tas penyimpanan ke sini. Ya, 800 atau lebih, ke sini, beri kaki Nona Ben dulu. Ya, menginjak. Ye Chen melirik tas penyimpanan di tangannya, sedikit agresif. Beri aku semua uangnya, cepatlah. Sangguan Yuer telah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Tunggu sebentar, aku terpana. Ye Chen melirik Sangguan Yuer, dan melirik kata-kata yang diukir pada prasasti dan plakat. Ada apa? Kamu punya harga di bawah gunung, kamu tidak bisa menaikkan harganya di sini, dan uangku tidak terbawa angin. Sangguan Yuer sedikit tidak sabar, dan kamu tidak mau menipu aku. Di mana dan di mana? Ayo, datang ke sini. Sangguan Yuer menemukan kristal memori dari lengannya dan meletakkannya di depan Ye Chen. Ada gambar di dalamnya, dan seorang pemuda buta sedang duduk dengan cara yang tepat. Di sana saya menjelaskan pengalaman kultivasi saya kepada guru dan saudara lelaki saya. Yang utama bukan ini, tetapi papan kayu yang tergantung di leher pemuda itu, loh batu berdiri di sebelah kiri dan kanan, dan plakat melayang di atas kepalanya. Yang paling penting bukanlah ini,
tetapi kata-kata yang tertulis di papan kayu, steles dan plak, yang benar-benar segar dan menghancurkan bumi. Tiba-tiba, sudut mulut Ye Chen bergerak sedikit, dan ekspresinya menjadi sangat indah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika aku membaca dengan benar, kamu ada di dalam. Sang Guan Yuer mendorong kristal memori itu kembali ke lengannya dan menggosok bahu batu gioknya. Aku merasa seperti kamu harus mengangkat bahu dulu. Datanglah ke keindahan, tolong kumpulkan uangnya dulu, aku berjalan menuruni gunung. Kata Ye Chen, dan memasukkan tas penyimpanan ke Sang Guan Yuer, lalu berjalan menuruni gunung sambil memegang lengan bajunya. Ah! Segera, teriakan seperti babi terdengar dari kaki gunung. Segera, keempat sosok itu terbang keluar dari Heng Yuezong di bawah perhatian semua orang. Setelah menggambar 4 busur indah di udara, papan itu ditempelkan ke dinding batu di luar Heng Yuezong. Jalang, tak tahu malu. Ye Chen memarahi sampai ke puncak Jade, dan dia tidak tahu bahwa ada jembatan seperti itu pada hari dia buta. Belum lama ini, apakah Anda masih siap untuk menghabiskan 800 lah? Keseluruhan seperti itu sangat bahagia. Adik lelaki yang mengesankan, tidak bisa mengangkat kepalanya saat ini. Belanja jadi, melihat Ye Chen kembali, Sang Guan Yuer tersenyum, dan membanting tas penyimpanan lagi. Ini sudah berakhir, Ye Chen menjawab dengan santai, dan kemudian menyapu tangannya, melemparkan 2 loh batu dan sebuah plakat dari Heng Yuezong, sehingga 2 beruang yang baru saja bangkit di luar Heng Yuezong hancur di tempat lanjutkan. Kamu bohong. Sang Guan Yuer menatap Ye Chen dengan marah dan putus asa. Aku baik-baik saja tanpa huligan. Ye Chen juga sedih, dengan garis hitam di wajahnya, dimarahi dan berjalan menuju Xiao Zulin. Nama depan Lao Su. Ketika dia datang ke Xiao Zulin, Ye Chen masih menggosok alisnya dengan keras. Chu Linger juga berada di hutan bambu kecil. Pada saat ini, ia berkemas dengan Xian untuk membantu bayi harimau. Sebagai magang untuk Jining Suang, demi budidaya, ia masih memutuskan untuk mengikuti Jining Suang ke Zhengyang. 81 malam tidak mahal. Ye Chen baru saja melangkah maju, dan sebelum dia mengatakan sepatah kata pun, Chu Linger mengatakan sesuatu jika tidak. Maka kamu harus memberi saya 10 atau puluhan ribu. Selama ini, kamu belum memberi saya uang. Ye Chen menggali telinganya tanpa wajah dan kulit. Aku tidak akan ingat untuk memberi uang lain kali. Mulut yang buruk, Chu Linger tertawa geli. Saudaraku Hua, aku akan sering menemuimu. Ketika keduanya menggoda, mata besar Xiao Xian menjadi merah, dan air mata mengalir di matanya. Ya, kedua orang ini juga dianggap bepergian siang dan malam, ini tiba-tiba terpisah, dan benar-benar agak enggan. Void Array yang mengarah ke Sekte Zhengyang sedang dibangun. Hanya setengah jam bolak-balik, jangan seperti hidup atau mati. Ye Chen berkata, tidak lupa untuk menaruh beberapa tas penyimpanan di tas Hua. Aku akan sering kembali menemuimu. Hua menunjukkan 2 baris gigi putih, tetapi sesederhana dan sejujurnya. Jadi, biarkan aku melihat hasil kultivasi Anda sebelum pergi. Ye Chen tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Tambahkan kekacauan. Chu Linger menatap Ye Chen dengan tajam. Ini juga baik untuk menggosok energi satu sama lain. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kakak Hua, aku tidak akan memegang tanganku. Kata keduanya, Xian dan Hua telah dipisahkan oleh lebih dari 10 kaki, satu memegang batang besi hitam dan satu memegang Ling Suangjian, masing-masing berkelahi melonjak. Haha, dengan tangisan bayi harimau, perang dimulai. Pada awal keduanya dimulai, Ye Chen dan Jining Suang mengorbankan pesona mereka, tetapi raw masih begitu, tetapi suara ledakan masih menyebar, menyebabkan Heng Yue kuat untuk melihat ke samping. Saya harus mengatakan bahwa Xian dan Hua bahkan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan Ye Chen, yang satu ada dalam darah ras roh, yang lain ada dalam darah keras suci, dan mereka masing-masing tahu cara dan kelemahan mereka sendiri. Hangat, mereka sekarang membuatku terlihat seperti dirimu. Melihat Xian dan Hua pada pertempuran, Chu Linger tersenyum, waktunya lama, hanya 1 tahun, tapi ini seperti generasi lain. Biksu, sekarang adalah Tuhan Surgawi dari segala arah. Ini baru 1 tahun, dan kamu juga membawa Feng Yuzuwei untuk biksu muda tahun itu. Ye Chen tersenyum dengan kelembutan dan sedikit perubahan. Kadang-kadang aku berpikir tentang apa dunia ini, apa yang damai, ada apa denganku. Apakah, alih-alih mencoba menipu Anda di dunia yang kacau, lebih baik membawa Anda untuk menemukan tempat surga dan mengabaikan turbulensi dunia, bekerja saat matahari terbit, matahari terbenam, tangan seorang anak, dan yang lama. Ye Chen, biarkan aku pergi ke Beichu bersamamu. Chu Linger bersandar dengan lembut di bahu Ye Chen. Menunggu kita di rumah, aku akan mendapatkan tuannya kembali. Ye Chen tersenyum. Ingin meninggalkanku lagi. Beichu tidak serumit Nanchu. Ini bukan tempat kita. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Beberapa hal, Anda tidak mengatakan saya tidak mengatakannya, tapi kita semua tahu bahwa tuannya tidak mendengar apa-apa terlalu lama. Fakta bahwa kami membuat langkah besar di Nanchu tanpa melihat kepulangannya sudah cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, tetapi kita semua menipu diri kita sendiri.
Kau akan membawa kakakmu kembali, kan? Culinger memegang lengan Ye Chen erat-erat dan menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Terlepas dari cakrawala. Chapter 857. Di tengah malam, Ye Chen dan Taixu Gulong terbang keluar dari Heng Yuezong dalam kesibukan Kementerian Tianting. Keduanya sangat cepat, seperti Shen Hong, dan di bawah langit malam yang gelap, dua busur indah ditarik. Hol, selama penerbangan, suara rintihan naga terus muncul di Taixu Gulong, yang tampaknya tidak ada dan sangat tidak stabil. Jiwa naga tidak cocok dengan tubuh ini. Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik Taixu Gulong. Tidak mungkin, aku tidak dapat menemukan yang lebih cocok. Taixu Gulong mengangkat bahu dengan santai. Aku ingin membawa jiwa Su Gulong. Kekuatan fisik tubuh ini terlalu buruk. Aku juga Su Gulong. Meskipun kekuatan fisik tidak sekuat Ekaristi kuno, itu tidak jauh lebih lemah dari Ekaristi. Tapi Rao begitu. Tekanan yang kamu berikan padaku tidak lebih lemah dari Raja Iblis Yu Yujiang. Ye Chen menghela nafas. Kamu tidak bisa menggunakan tekanan untuk menyeimbangkan kekuatan bertarung. Taixu Gulong menyentak telinganya. Meskipun kekuatan bertarungku sebanding dengan Yu Yujiang, jika aku benar-benar bertarung, aku bisa bertarung dengannya paling baik. Itu karena tubuh fisikmu tidak cocok dengan jiwa naga. Jika kamu memberimu tubuh fisik yang kuat, iblis mungkin bukan lawanmu. Sulit dikatakan, darah iblis sangat kuat. Berbicara tentang ini, darah iblis dalam tubuh Raja Iblis tampaknya sedikit berbeda dari darah iblis di tubuhku. Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan ragu. Darah iblis kita, yang mana adalah darah murni iblis? Tidak ada. Taixu Gulong berkata dengan pasti, setan-setan itu seperti Protoss, dan mereka memiliki sejarah panjang keberadaan. Tahun-tahun telah berlalu, dan mereka telah memisahkan terlalu banyak warisan darah. Darah setan yang murni dan murni hampir punah. Kemudian, jika darah iblis-iblis yang nyata mengalir di tubuhnya, tidak ada lawan di bawah langit. Petik 2. Di mana Raja Iblismu? Darah di tubuhnya bukan darah asli dari suku iblis. Ye Chen dengan ragu memandang Taixu Gulong. Bukankah itu omong kosong? Taixu Gulong melirik Ye Chen. Jika tubuh Raja Iblis adalah darah murni dari ras iblis, akankah kaisar sebelum kaisar menjadi lawannya? Menurut ini, tubuh kursor penyihir seharusnya tidak menjadi darah murni. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika itu benar dari darah murni, hanya ada satu di surga, Taixu Gulong berbisik. 1. Ye Chen membeku sejenak, menatap Taixu Gulong tiba-tiba, Jining Suang, Xian, Lin Sihua, Manshan mereka, begitu banyak. Mengapa hanya ada satu yang benar-benar darah murni? Mereka semua mengandung darah kuno, tetapi mereka tidak murni. Taixu Gulong menjelaskan, seperti Jining Suang, meskipun darah tubuh Suan Ling sombong, itu hanya cabang dari Protoss, dan ini tentang kemurnian kekuatan darah, dia tidak sebagus pangeranmu, Xian dan puisi gadis kuno Wen itu. Lalu satu-satunya orang yang kamu katakan berdarah murni. Linghua kecil. Taixu Gulong berkata segera, aku telah mempelajari hal kecil dengan hati-hati, dan itu benar-benar miliknya. Ibu menarik. Meskipun kekuatan tempur tidak tahan untuk melihat langsung, darahnya benar-benar murni, kecuali di tubuhnya. Ada segel garis keturunan, dan itu tidak akan disegel secara bertahap sampai bertahun-tahun berlalu. Hal kecil itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen terus menyentuh dagunya, dengan mata yang abnormal berkedip di matanya, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Tahun-tahun itu terlalu lama, dan darah kuno yang kuat dan murni hampir menghilang, kecuali bagi mereka yang telah dimeteraikan sejak zaman kuno. Taixu Gulong berkata tiba-tiba, pada zaman kuno, itu adalah bintang-bintang. Di era ini, ada garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis. Ini adalah zaman keemasan bagi panglima perang sejati, tetapi Rao adalah garis keturunan yang sangat kuat sehingga tidak bisa mengalahkan laut. Mendengarkan kata-kata ini, Ye Chen diam. Dia memikirkan Jiang Taixu, Santa Agung Abadi, orang yang sangat kuat, dan itu berubah menjadi tumpukan loes di tahun-tahun yang panjang. Dapat dibayangkan bahwa ada begitu banyak pahlawan muda di jalan ini, mereka sangat mempesona seperti bintang, tetapi mereka juga memiliki hari ketika para pahlawan terlambat. Selanjutnya, keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam, dan tidak ada yang berbicara. Menjelang fajar, keduanya berhenti tanpa pandang bulu. Melihat jauh, itu adalah istana yang luar biasa besar yang tergantung di langit yang sia-sia dan disembunyikan dalam awan kabut. Suasananya luar biasa dan menjulang, seperti mimpi, itu seperti lambang negeri ini, jauh di atasnya, persis seperti satu raja yang penuh hormat, menghadap waktu. Itu adalah gerbang Tianxuan. Keduanya berhenti selama 10 detik penuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka berdua menatap Nothingness. Dapat dilihat bahwa penampilan keduanya sangat menakutkan, hanya dengan memandangi mereka, kadang-kadang mereka merasa hati mereka bergetar, walaupun istana ada di langit, kelihatannya seperti gunung yang tergantung di hati. Pasar hantu hitam sudah pergi. Menarik pandangannya dari Sutian, Ye Chen melihat ke bawah. Pasar hantu hitam, yang dulunya merupakan perdagangan kotor di sini,
telah pergi, dan beberapa di antaranya hanya menggulung gunung. Bagaimana kekuatan magis Tian Xuanmen yang hebat? Kita bisa menebak. Taiksu Gulong mengambil napas dalam-dalam, yang pertama menginjakkan kaki di Sutian, bergetar lurus, dan langsung pergi ke istana Tian Xuanmen. Melihat ini, Ye Chen segera mengikuti. Namun, ketika mereka benar-benar terbang ke istana Tian Xuanmen, keduanya menemukan seberapa tinggi mereka, setidaknya 90.000 kaki dari tanah. Tapi ketika mereka benar-benar berdiri di luar istana Tian Xuanmen, kedua pria itu memandang ke depan dengan takjub. Ini adalah istana. Ini adalah kerajaan Allah. Luasnya mengejutkan mereka. Bahkan gerbang itu tinggi dan berdiri. Di pintu, mereka seperti dua semut. Naga kuno yang terlalu tua, benda suci kuno-kuno, apa yang terjadi di sini? Ketika keduanya terkejut, ada suara wanita yang terkejut, dan suara itu terdengar seperti 9 lagu peri yang sunyi, dengan keagungan dan apatis. Senior, Misteri Dacu, tolong jawab untuk kita. Ye Chen buru-buru memberikan hadiah, terlihat penuh hormat dan mengagumkan. Kata-kata Ye Chen jatuh, dan gerbang batu besar berdengung dan terbuka perlahan. Segera, udara kuno mengalir keluar, dan kecemerlangan indah melintas. Ketika pintu batu terbuka, dunia yang luas muncul di mata Ye Chen. Tiba-tiba, mata Ye Chen tampak lurus. Dia melihat di depannya bahwa dunia terlalu luas, hampir tanpa akhir, dengan gunung-gunung yang membentang, sungai dan laut, pohon-pohon dan tanaman merambat kuno berdiri tinggi, bunga-bunga berjatuhan dalam semua warna, kecemerlangan di mana-mana, dan kecemerlangan di mana-mana. Mata air sangat spiritual. Samar-samar, dia bisa melihat peri menari di awan-awan. Semuanya berkembang di sini, semuanya begitu indah, damai dan stabil, ini benar-benar negeri dongeng. Hilang. Ketika Ye Chen menyaksikan mabuk, Taiksu Gulong berbisik. Ye Chen menjilat bibirnya yang kering dan bergegas mengikuti. Selanjutnya, dia seperti roti. Negeri dongeng ini penuh dengan bunga dan gulma yang aneh, pada dasarnya dia belum pernah melihatnya. Bahkan jika satu atau dua dari mereka diakui, mereka semua punah, dan ada pohon buah spiritual di mana-mana, satu persatu. Buah roh sejernih kristal berkilau, dan ketika dia menyaksikan, dia menelan, yang bukan milik Dacu. Ibumu adalah penguasa surga, jangan terkutuk seperti ibunya. Melihat Ye Chen seperti ini, suara Taiksu Gulong di satu sisi dikutuk. Aku belum pernah melihat adegan sebesar ini sebelumnya, aku tidak bisa melihatnya. Ye Chen tampak tidak setuju, masih melihat ke kiri dan ke kanan. Pada hari ini, Xuanmen agak berbeda dari imajinasinya, seperti kerajaan, dan memiliki bangsanya sendiri. Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak petani yang bercocok tanam, peri yang mengumpulkan bunga, dan bunga-bunga pohon bersembunyi di kedalaman. Tidak ada kekurangan istana dan paviliun, tidak ada jalan setapak yang tenang di pegunungan, dan bahkan suara air yang mengalir begitu menyenangkan. Namun, perlu disebutkan bahwa, apakah itu petani atau gadis pemetik bunga, kultivasi mereka adalah untuk membuat kehadiran biasa di Dacu, dan Ye Chen hampir kencing. Saya tidak tahu berapa lama, kedua orang itu berhenti di hutan bambu hijau, dan melihat bayangan seperti mimpi tidak jauh dari sana. Ye Chen yang lebih muda, aku sudah bertemu dengan para senior. Ye Chen masih mengerti etiket, dan memberi dengan hormat. Itu terlalu samar, tetapi acuh tak acuh seperti sebelumnya, tinggi dan tegak, berdiri seperti prasasti. Ini adalah kasus di luar pintu, dan ini juga berlaku di sini, meskipun itu hanya sinar jiwa tertinggi, tetapi ada juga kesombongan kaisar. Dua orang, aku sudah lama tidak melihatmu. Dong Feng membalikkan hatinya juga, dan memandang Ye Chen dan Taiksu Gulong dengan penuh minat. Sudah lama aku tidak melihatmu. Ye Chen membeku, senior sudah melihatku. Apakah ini aneh? Dong Huang mengangkat bahu terlalu banyak. Tidak, tidak aneh. Ye Chengan tertawa. Tian Xuan orang-orang lelaki semuanya orang Tong Tian. Tian tahu jika mereka pergi ke Dacu, mungkin mereka sudah melihatnya, tetapi dia tidak tahu. Apakah Dacu reinkarnasi? Taiksu Gulong berkata, tapi itu tajam, dan dia memandang Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata, meskipun Dong Huang Taixin beberapa tingkat lebih tinggi dari budidayanya, tetapi dia masih tidak takut. Aku bergantung, bisakah kamu tenang saja? Ye Chen Chuansheng mengutuk, tidak menyangka Gulong kuno akan sangat kuat, jika orang tidak bahagia, mereka tidak harus pergi hari ini. Namun, sejauh kata-kata Ye Chen yang bersangkutan, Taiksu Gulong mengabaikannya, dan dia masih menatap Dong Huang Taixin. Melihat ini, Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap Dong Huang Taixin. Meskipun dia tidak setuju dengan kekuatan Taiksu Gulong, dia masih ingin tahu jawaban atas pertanyaan Taiksu Gulong. Kamu sepertinya memusuhi saya, Dong Huang memandang Taiksu Gulong dengan penuh minat. Aku hanya ingin tahu jawabannya. Taiksu Gulong samar-samar mengatakan bahwa dia tidak inferior atau rendah hati. Dibandingkan dengan barang Ye Chen, itu agak bangga. Jika kamu ingin tahu jawabannya, itu tidak mustahil. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, dan memandang Taiksu Gulong sambil tersenyum dan tersenyum, jika kamu bisa bergerak di tanganku, aku akan memberitahumu.
Bicara dan bicara, Taiksu Gulong meraung. Dia yang masih bersama Ye Chen saat terakhir menghilang seperti hantu detik berikutnya. Ye Chen hanya bisa mendengar lolongan pedang. Pedang yang bagus. Ye Chen kaget. Pukulan puncak Taiksu Gulong adalah hegemoni. Itu hanya satu pedang, tetapi menyatukan puluhan ribu perubahan. Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan bisa menghentikan serangan. Chapter 858. Hah? Ketika Ye Chen terkejut, pedang para Taiksu Gulongba telah menusuk Dong Huang Taixin 3 inci jauhnya. Tentu saja, pada saat ini, Dong Huang Taixin mengangkat tangan giok dengan lembut, mencengkeram ujung pedang yang tajam tanpa memihak, dan membiarkan Taiksu Gulong untuk membakar kekuatan Dragon Soul, dan dia tidak bisa menembus setengah. Not Long Ye lemah, tapi dia terlalu kuat. Ye Chen mengerutkan kening. Sekarang, dia benar-benar mengerti kata-kata Nan Mingyu di masa lalu, Kaisar Xuan Kaisar, Kaisar tertinggi Chu, bahkan menerbangkannya dengan satu jari, belum lagi naga kuno langit kuasi di alam langit kuasi. Kultivasinya setidaknya daseng, bahkan lebih tinggi dari para pendahulu Jiang Taiksu. Ye Chen bergumam, hati Dong Feng yang kuat membuatnya ketakutan, dia bahkan tidak tahu apakah Tian Zhao berguna baginya. Gadis ini benar-benar tidak mudah untuk diacaukan. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras, dan penindasan absolut atas kekuatannya membuatnya tidak berdaya. Hah! Begitu kata-katanya jatuh, Taiksu Gulong, yang baru saja membunuhnya dari sisinya, terbang keluar. Wow! Bola mata Ye Chen berayun dengan arah naga kuno Taiksu terbang keluar, yang hanya garing, misalnya, sinar cahaya melintasi langit dan terbang keluar dari gerbang secara langsung, melintasi sungai dan sungai, Rao adalah visinya. Tidak melihat seberapa jauh Taiksu Gulong terbang. Mendengus. Ye Chen menelan tanpa sadar, seberapa jauh dia harus terbang. Terlalu Sugulong, itu juga Sugulong. Berkelahi bahu-membahu dengan iblis, bagaimana rasanya bermain-main. Jika kamu ingin mencobanya juga. Dong Huang Taixin menghancurkan kata agresif Ye Chen dengan sepatah kata pun. Setelah mendengar itu, Ye Chen menatap Dong Huang Taixin, dan melihat bahwa dia sedang menata kukunya dengan santai pada saat ini. Sepertinya Taiksu Gulong telah terlempar dengan jari di depannya. Aku akan melupakannya. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, mundur selangkah ke bawah. Jika Dong Huang Taixin memberinya jari, dia akan langsung menuju ke ruang angkasa. Kamu yakin ingin mencoba? Dong Huang memandang Ye Chen dengan penuh minat. Tidak, jangan coba lagi. Ye Chen tertawa lebih jelek daripada menangis. Beri kamu hak istimewa, aku bisa menjawab pertanyaan untukmu. Dong Huang Taixin masih menatap Ye Chen dengan tatapan tertarik. Pikirkan lagi dan tanyakan, hanya ada satu kesempatan. Mengapa saya memiliki hak istimewa? Ye Chen memandang Dong Huang dengan terlalu tulus. Bisakah aku pikir ini masalah? Dong Huang Taixin mengeluarkan cermin kecil, dan sambil menata rambutnya dengan rapi di cermin, bertanya dengan santai. Tentu saja tidak. Ye Chen melambaikan tangannya dengan terburu-buru. Jika Dong Huang Taixin benar-benar menjawabnya sekarang, maka kesempatan itu akan sia-sia. Jika dia kembali, dia tidak akan terkejut jika naga kuno tidak mencekiknya. Jadi, apa masalahmu? Dong Huang berkata dengan terlalu bersemangat. Mendengar itu, Ye Chen menyentuh dagunya, dan pada saat itu, dia hampir mengajukan pertanyaan yang ingin diajukan Taiksu Gulong. Namun, dia masih menolak dorongan itu. Meskipun dia juga ingin mendapatkan jawaban yang akurat dari Dong Huang Taixin, dia lebih suka mengajukan pertanyaan lain daripada ini. 2 atau 3 detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata, identitas seperti apa yang dimiliki Tian Xuan Men di Dacu. Santo pelindung, lalu kamu, maaf, kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku pertanyaan kedua. Ye Chen diinterupsi oleh Dong Huang Taixin sebelum dia selesai berbicara, sehingga keraguan penuh Ye Chen terhambat kembali. Setelah mengatakan itu, Dong Huang Taixin menutup cermin kecil dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kata-kata Tian Xuan Men akan selalu diperhitungkan. Jika Anda ingin menjadi orang-orang Tian Xuan Men, Anda dapat melakukannya kapan saja. Aku akan memberitahumu rahasianya. Jujur, aku tidak suka ditahan. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Jangan buru-buru setuju, jika kamu mengetahuinya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Dong Huang mengangkat bahu terlalu santai. Beauty senior, kenapa tidak? Ye Chengan terbatuk dan menatap Dong Huang Taixin. Ayo bertaruh, kau bertaruh aku menang dan bergabung dengan Tian Xuan Men, aku bertaruh kau menang dan menjawab pertanyaanku. Oh, Dong Huang sangat ketakutan dan memandang Ye Chen dengan penuh minat. Nak, kamu sangat berani. Kamu harus tahu bahwa sekali kamu kalah, kamu tidak akan tahan lagi setelahnya. Keberuntungan judi saya selalu sangat baik. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya dan menatap Dong Huang Taixin. Bagaimana kalau, jangan berjudi? Berjudi? Tentu saja. Dong Huang Taixin sangat sederhana, menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Sekarang, ayo bicara dulu, jangan main-main. Kurang omong kosong, bertaruh apa saja.
Taruhan yang kencing jauh, Ye Chen berkata, tidak lupa mengeluarkan hidungnya tanpa wajah atau kulit. Kencing, kencing. Ekspresi Dong Huang Taixin menjadi luar biasa indah dalam sekejap, dan seluruh orang itu seolah disambar petir. Dia berpikir bahwa dengan latihan kultivasi, metode, dan statusnya, tidak peduli apa yang dia pertaruhkan, dia tidak akan memiliki alasan untuk kalah. Siap? Aku akan buang air kecil. Di sini, Ye Chen telah menyingsingkan lengan bajunya dan membuka bajunya. Hanya saja dia tidak menunggu lelaki besar itu keluar dari selangkangannya, dan dia menamparkan ke langit. Entah bagaimana, melihat dunia bunga, dia masih memiliki perasaan menangis. Wow, Fuya, yang baru saja berjalan, mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan matanya berbelok ke kiri dan kanan dengan lintasan Ye Chen seperti sebelumnya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Di sini, Dong Huang terlalu cemas dan manja, seperti harimau betina yang gila, kecuali Tian Xuan Men tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Dacu, kalau tidak dia akan benar-benar mati Chen Jalang itu. Dewi Kunlun benar-benar dipaksakan oleh seorang bocah lelaki langit. Ya Tuhan, bagaimana menurutmu? Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan serius. Kamu tidak ada hubungannya, Dong Huang melirik Fuya terlalu keras. Ya, ada. Fuya buru-buru datang, menyerahkan slip bambu giok, kebiarkan aku memeriksa masalah ini dengan jelas. 3 orang di tanah ini berada di luar 6 reinkarnasi Dacu. Di sini, Dong Huang Taixin telah menghancurkan Yujian dengan lembut. Dewa Xuanzang, Hong Chen. Mata indah Dong Huang Taixin tanpa sadar membeku. Ini kejutan. Fuya menghela nafas, jujur, aku juga terkejut. Apakah kamu tidak mengatakan 3? Mengapa hanya ada 2? Dong Huang memandang Fuya terlalu bersemangat. Orang ketiga, aku tidak dapat menemukan jejak sedikitpun. Fuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak dapat menemukannya. Alis Dong Huang mengerutkan kening. Ya Tuhan, apakah Anda pikir itu adalah Ye Chen? Fuya dengan ragu memandang Dong Huang Taixin, meskipun ia memiliki tanda reinkarnasi, ia tidak dapat menemukan kehidupan sebelumnya dalam reinkarnasi surga. Apakah dia akan menjadi orang ketiga? Seharusnya tidak. Dong Huang menarik napas dalam-dalam, karena dia memiliki tanda reinkarnasi, dia membuktikan bahwa dia bukan orang ketiga yang melarikan diri dari 6 reinkarnasi Dacu. Karena ada tanda reinkarnasi, tetapi mengapa reinkarnasi tidak bisa mencerminkan kehidupan masa lalunya? Fuya masih menatap Dong Huang Taixin dengan ragu. Karena ini adalah reinkarnasi buatan sendiri, pasti ada penyesalan, kata Dong Huang terlalu enteng. Dia mungkin sepersejuta dari itu. Aku akan mengatasi masalahnya. Kamu fokus menemukan orang ketiga itu. Mengerti. Fuya mengangguk, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi berhenti berbicara. Kamu memiliki keraguan di hatimu. Ada satu. Fu Yagan terbatuk. Aku ingin tahu apakah Ye Chen adalah anak Hao Tian. Tidak, tapi mengapa Qian Kun menyebabkan cermin efek bersinar? Itu karena dia menyerap terlalu banyak unsur kerdil dari urat nadi duniawi Zeng Yangsong, kata Dong Huang dengan hati, dan menatap Wuni. Hanya goblin bumi yang menyerap urat-urat bumi menyebabkan cermin sebab akibat Qian Kun menyala. Tuan, alasan ini agak dibuat-buat. Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan ragu. Kamu tahu asal-usul nadi bumi di Zeng Yangsong di? Aku tidak tahu. Fuya menggelengkan kepalanya sedikit. Itu adalah darah para putra bumi yang berevolusi menjadi urat-urat bumi setelah perubahan-perubahan. Besar, anak bumi. Fuya kaget, masih ada anak laki-laki di bumi ini di tanah ini. Itu sudah lama sekali, bisik Dong Huang Taixin, darah anak bumi bercampur dengan semua makhluk. Ye Chen menyerap terlalu banyak sperma roh bumi, dan tubuh yang sesuai anak bumi juga dikubur. Jejak darah, inilah mengapa dia menyatu dengan darah Hao Tian Xuanzhen. Jadi, di Dacu, jika kamu hanya menjemput seseorang, kamu dapat berbaur dengan garis keturunan Ye Chen. Seperti yang kamu pikirkan. Chapter 859. Gelap di malam hari, sangat gelap. Dalam aliran gunung di mana burung tidak buang kotoran, tanah ditutupi dengan kerikil seseorang yang hitam dan putih menggelengkan kepalanya dan memanjat, terus-menerus memuntahkan kotoran, air liur itu bahkan tidak bisa diluruskan. Barang-barang ini, tentu saja, terlalu kuno. Karena dibom, barang itu ada di sini lagi. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Nama eponim Laozi. Aku tidak tahu kapan getaran ini menggelengkan kepalanya dan berjongkok di tanah. Dia tidak menarik sedikit, meskipun dia memiliki arogansi tertinggi, tetapi masih tidak dapat menemukannya dengan jari. Aku tidak tahu apakah anak Ye Chen juga terpana. Berpikir tentang hal itu, Taixu Gulong melirik ke arah Tian Xuan Men. Pertemuan ini benar-benar mencerahkan matanya, karena di malam yang gelap, sebutir fluoresensi seperti pasir dengan cepat tumbuh di matanya, dan kecepatan terbang tidak harus ditutupi. Lai, kamu Lai. Segera, Taixu Gulong mendengar serigala yang melolong menangis, dan mendengarkan dengan cermat, ya. Itu pelacur Ye Chen. Jari orang tua itu penting, belatung itu akan terbang lebih jauh dariku. Taixu Gulong menatap kekosongan dengan wajah panjang dan menyaksikan Ye Chen terbang melewati kepalanya.
Boom! Segera, deru berdering, dan puncak gunung yang telanjang runtuh di tempat oleh Ye Chen. Rasanya sakit melihat. Taiksu Gulong mengerutkan bibir dan terlatih-tatih. Pu. Seperti Taiksu Gulong, setelah Ye Chen bangun, dia memuntahkan kotoran. Aneh. Kami semua terbang keluar dari Tianxuanmen. Anda terpana seperti ini. Taiksu Gulong berjalan mendekat dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Ah, tidak heran dia begitu, karena bentuk Ye Chen terlalu memalukan, yang lain tidak ada artinya, yaitu, wajah, cetakan tamparan yang jelas di atasnya, seluruh wajahnya cenderung ke satu sisi, bukan hanya wajahnya, bahkan hidung, mulut, mata, dan telinga miring. Ibunya curang. Ye Chen mengutuk, nyengir, tidak lupa meluruskan wajahnya, dan lubang hidungnya berdarah seperti biasa. Lai, Taiksu Gulong tampak terpana. Aku bertaruh padanya untuk melihat siapa yang jauh. Ye Chen terbatuk. Akibatnya, dia memukulku dengan tamparan. Begitu kata ini keluar, sudut mulut Taiksu Gulong bergerak selusin bola balik dalam sepersekian detik, dan matanya jelas menulis kalimat seperti, kamu ibu benar-benar dewa. Tidak ada gunanya. Sebelum aku terbang keluar, dia benar-benar menjawab pertanyaan. Dia mengatakan bahwa Tianxuanmen adalah santo pelindung Dacu. Ye Chen menyeka darah hidungnya dengan keras, dan Su berusaha keras. Seringai taring yang sengit dan menyakitkan. Dewa penjaga, Taiksu Gulong sedikit mengernyit. Itulah yang dia katakan, seharusnya tidak berbohong kepada siapapun. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk di sana dengan bokongnya. Pus itu memiliki kapak yang baik, jadi aku menjawab yang ini, tidak ada yang lain, yang ini. Itu berjalan sia-sia, dan kami berdua berkumpul untuk sementara waktu. Bukan berarti tidak ada keuntungan, Taiksu Gulong mengambil napas dalam-dalam. Setidaknya kita tahu pentingnya keberadaan Tianxuanmen. Adapun rahasia Dacu, kita perlu menjelajahinya sendiri. Kamu telah bertarung dengannya. Menurut pendapatmu, apa perilaku kultivasinya? Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan rasa ingin tahu. Setidaknya itu adalah santa yang hebat, bahkan mungkin seorang kaisar yang sok sempurna. Taiksu Gulong mengerang, aku bisa melihat bahwa dia telah melewati jumlah perampok surga dan manusia. Surga dan 5 kerusakan. Ye Chen menyentuh dagunya. Senior Jiang Taiksu tampaknya mengatakan ini. Ketika surga dan manusia tolak, mereka menyegel mata peri. Yang disebut, 5 penurunan langit dan manusia, adalah semacam penyembuhan diri di alam suci maju yang sakral. Taiksu Gulong menjelaskan, ini adalah jumlah perampokan yang mengerikan. Ketika datang, tubuh orang yang menyeberang akan tahu memburuk dari dalam keluar seperti rumput layu, yang merupakan keadaan manusia yang paling lemah. Jumlah ini berkaitan dengan kelahiran kembali nirwana, pengudusan transendental dari transformasi, masa lalu adalah langit biru, dan masa lalu adalah sebuah loes. Bagaimana aku bisa mendengarkan orang-orang yang lebih berdenyut daripada Lei Jie? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul semangat. Jika kamu benar-benar beruntung untuk mencapai langkah itu selama bertahun-tahun, ingatlah untuk menemukan tempat yang aman. Ketika langit dan langit menurun, musuh-musuh Gesi Yingji berambut hitam, itu adalah contoh berdarah. Aku hanya di surga sekarang, dan jaraknya 18.000 mil dari Zunseng. Ye Chen mengangkat bahu. Baiklah, Tianxuanmen juga ada di sana. Aku akan pergi ke Beichu untuk mencari tuanku. Di sini, Ye Chen telah menepuk-nepuk pantatnya dan berdiri. Jika kamu baik-baik saja, kembali ke Tianting untuk mengajar Lin Sihua, tetapi bakat pribadi tidak harus dikubur. Itu perlu, Taiksu Gulong menyelipkan seluruh kerahnya. Tuan Naga, aku telah memutuskan untuk membawanya sebagai murid. Ini benar-benar kekayaan baik Master Lin. Ada master yang tahu segalanya, dan hidup tidak seperti bergaul. Ya, benar, ya, Ye Chen terlihat tidak setuju, dan mengangkat kakinya ke langit virtual, seperti Dewa Mang yang terbang langsung ke utara. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, mata yang dalam dari mata besar naga kuno Taiksu terus bersinar. Tuan Tianxuanmen memberimu hak istimewa, Ye Chen, kau mulai membiarkan aku melihat. Ye Chen secara alami tidak menyadari keraguan Taiksu Gulong. Selain itu, dia seperti naga kuno Taiksu, dan masih dalam drum sampai sekarang. Dia sekuat naga kuno Taiksu. Dia tidak begitu dihormati, tetapi Dewa Tianxuanmen memberinya hak istimewa semata. Dia tidak bisa mengetahuinya. Menjelang fajar, Ye Chen mendekati persimpangan utara dan utara tanpa batas. Dari kejauhan, dia melihat lautan manusia, terbang di langit, berlari di tanah, dan di mata semua orang di surga, berteriak dan minum. Pembagian kerja jelas. Ye Chen tersenyum sedikit. Dia melihat para biarawan yang terus melakukan tembikar, melihat suku-suku surgawi yang mengukir garis, melihat tentara Tianting menjaga perbatasan Beichu, dan melihat orang-orang ajaib besar seperti Manshan. Memindahkan gunung dan laut, orang-orang yang terkejut ke surga tertegun. Jangan menggiling seperti banci, bekerja. Mengapa tidak mengatakan bahwa darah dan darah Sanshan begitu agung? Membawa gunung, masih ada kekuatan dan teriakan, tanpa terengah-engah. Sejak saat itu, kota di selatan tembok kota adalah kerajaan surga saya, yang sangat bagus. Ye Chen tersenyum lagi,
mengeluarkan jubah hitam dan membungkus tubuhnya dengan erat. Perjalanan ke Beicu ini tidak boleh terlalu sombong. Lagi pula, ini untuk menemukan orang. Lagi pula, Beicu bukan wilayah mereka. Semuanya harus sederhana. Kekuatan Beicu rumit dan tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa ada lubang di mana-mana. Tanpa mengganggu pasukan surgawi untuk membangun tembok kota, Ye Chenlai diam-diam berjalan dan berjalan dengan tenang. Namun, tepat setelah melintasi perbatasan Nanchu, Ye Chen melihat siluet gelap perbatasan Beicu jauh. Mereka semua dari Beicu. Pada saat ini, mereka menatap pasukan Tianting. Kebanyakan dari mereka memegang tangan mereka, sisanya memegang tangan mereka, sisanya menunjuk tentara sibuk dari pengadilan surga, akan lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai makan melon. Apa yang kamu lakukan di sini selatan? Banyak orang bertanya dengan aneh. Buta, jelas, tembok kota sedang dibangun. Ya, itu membangun tembok kota. Beberapa orang menyemprotkan air liur dan bintang-bintang terbang di langit. Aku baru saja datang dari ujung timur perbatasan utara Chu, dan perbatasan utara selatan Chu juga membangun tembok kota. Mari kita tarik dinding Beicu. Ya, tentu saja, 3 juta mil melintasi ujung timur dan barat perbatasan antara Nanchu. Orang-orang di Nanchu penuh. Apakah kamu tidak mendengar? Ye Chen menyatukan kuartet untuk menghancurkan sekte Zhengyang dan menyatukan Nanchu. Seseorang yang akrab dengan situasi mengatakan, mereka juga membentuk kekuatan yang disebut Tianting. Mereka sekarang kuat, dan mereka menarik melintasi perbatasan antara Nanchu dan Chu. Tembok kota di timur dan barat bukan tidak mungkin. Isolasikan utara dan selatan, apakah ini untuk membagi dunia dengan adil? Pemeriksaan mata, ketika tembok kota ditarik, ketika kita datang ke Nanchu lagi, kita harus membayar tol. Seseorang berkata dengan ekspresi muram. Lihat, suatu hari, cepat atau lambat, Ye Chen akan memimpin pasukan Tianting untuk menyapu Beicu. Banyak orang mengambil napas dalam-dalam, dengan banyak kecemasan di mata mereka benar-benar kuat hari ini. Dalam perdebatan, Ye Chen sudah melintasi perbatasan Nanchu dengan senyum dan menginjakkan kaki di tanah Beicu. Suaner, aku di sini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.